Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang apa saja fitur yang ada pada Microsoft Word dan bagaimana cara untuk mengoperasikan Microsoft Word itu sendiri ya. Baik, langsung saja mari kita buka Microsoft Word-nya. Di sini saya menggunakan Microsoft Word 2019. Ya, begini tampilannya. Secara keseluruhan tidak ada perbedaan yang signifikan ya antara yang 2019 ini dengan versi yang sebelum-sebelumnya. Baik, yang pertama adalah lembar kerja atau workspace. Workspace ini adalah bagian yang menampilkan tulisan yang sedang atau sudah dibuat dan yang akan kita print ya teman-teman. Workspace ini lebih dikenal dengan sebutan lembar kerja yang putih ini ya. Lalu di dalamnya ini ada yang namanya text cursor atau caret. Ini adalah posisi kursor untuk menulis teks pada lembar kerja yang umumnya disebut juga dengan caret ya. Ini yang kedap-kedip ini namanya caret. Kemudian saya lanjutkan dari pojok kiri atas. Nah, di bagian sini ada yang disebut dengan Quick Access Toolbar. Ini menampilkan perintah cepat yang biasa digunakan seperti save, undo, redo, dan Customer's Quick Access Toolbar ya yang ini. Save ini berfungsi untuk menyimpan hasil lembar kerja kita yang telah kita buat supaya bisa tersimpan di komputer kita atau di laptop kita ya. Kemudian ada yang namanya undo ya. Kalau ini berfungsi untuk mengulang kembali ke langkah yang sebelumnya. Dan di sampingnya ada yang namanya redo nih ya. Redo ini itu fungsinya itu sebaliknya, yaitu untuk maju ke langkah berikutnya. Misal kita udah mundur, nah kita mau maju lagi pakainya redo. Kemudian kita juga bisa mengurangi atau menambah ya, menambah perintah menggunakan ini Customer's Quick Access Toolbar. Banyak pilihannya ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, lalu kita geser ke tengah, ada yang namanya title bar ini ya. Title bar ini adalah menampilkan nama dia, judul dari dokumen yang sedang kita buka. Seperti ini namanya dokumen 1. Kalau secara default itu namanya dokumen 1. Bisa kita ganti nama dengan sesuai kebutuhan kita nanti ya. Kemudian ada di pojok kanan atas ini ya. Ini disebut dengan window management atau jendela kontrol. Ini fungsinya untuk mengatur tampilan dari Microsoft Word ini ya. Yang pertama ini ada namanya ribbon display option. Fungsinya untuk menampilkan atau menyembunyikan ribbon. Kemudian di sampingnya ada yang disebut minimize. Ini minimize ini fungsinya untuk mengalihkan Microsoft Word ke mode datar, mode latar belakang ya, atau pada taskbar nanti hanya tersimpan di sini teman-teman, kecil gini ya, gitu. Kemudian ada yang restore down atau ini fungsinya untuk merubah tampilan menjadi lebih kecil ya. Nah, begini. Kemudian restore down ini kalau lagi kecil gini, ini berubah namanya jadi maximize teman-teman. Ini untuk mengembalikan posisi menjadi full lagi. Gitu teman-teman. Kemudian yang ini close. Close ini semua aplikasi apapun pasti ada close ini karena untuk menutup. Fungsinya untuk menutup aplikasi yang sedang kita gunakan. Berikutnya bagian yang paling banyak ditampilkan ya, ini namanya ribbon. Ini merupakan bagian yang berisi menu-menu utama dari Microsoft Word itu sendiri teman-teman, dengan berbagai perintah dan fungsinya masing-masing. Dimulai dari yang paling
kiri ya, ini disebut menu file. Menu file ini berisi dengan perintah manajemen file ya. Kemudian nah seperti ini. Kemudian di sampingnya yang kedua disebut menu home, yang merupakan menu yang berisi perintah untuk pengeditan dokumen seperti font, kemudian margin, perataan, atau sebagainya nih teman-teman, seperti ini. Nah, ini untuk margin ya. Kemudian ada lagi menu insert. Nah, kalau menu insert ini berisi perintah untuk menyisipkan data seperti foto, video, dan sebagainya nih. Ini untuk foto bisa masukkan video, membuat tabel juga bisa. Nah, lalu ada menu draw. Menu draw ini fiturnya itu untuk membuat dokumen-dokumen bergambar. Jadi seperti lembar kerja ini menjadi kanvas lah, seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya ada menu desain. Nah, menu desain ini menu yang berisi perintah untuk melakukan desain lembar kerja seperti border, kemudian memberi ngasih watermark nih ya, dan sebagainya ya. Lihat ini. Nah, jadi supaya hasilnya ini tidak dibajak ya kan, ini ada watermarknya teman-teman. Kemudian ada menu layout. Menu layout ini merupakan isinya itu perintah-perintah seperti untuk mengatur format kerja, format tulisan ya teman-teman. Kemudian ukurannya, ukuran kertas, mau kanan kirinya berapa senti itu. Lalu di sampingnya ini ada menu reference. Ini isinya itu perintah yang terkait dengan referensi seperti citasi, daftar pustaka, footnote, daftar isi, dan sebagainya. Ini biasanya kalau untuk membuat skripsi ya teman-teman, ini penting banget nih menu reference ini. Lalu ada menu mailing. Ini isinya itu perintah untuk melakukan manajemen email atau pembuatan surat ya. Lihat ada envelopes, terus pemberian label, dan banyak ya teman-teman. Lalu ada menu review. Menu review ini perintahnya itu terkait mereview tulisan ya, seperti spelling, bahasa, kemudian komparasi ya, dan sebagainya ya. Bisa dilihat sendiri teman-teman. Kemudian ada view. View ini perintahnya untuk mengatur tampilan Word seperti menyembunyikan atau menampilkan navigation pane ya. Lalu ada menu help. Nah, kalau ini gunanya untuk menghubungi pihak Microsoft jika Microsoft teman-teman nih ada kendala, tapi jarang digunakan ya, cuman barangkali teman-teman ada masalah bisa langsung kontak support gitu. Nah, lalu di bawah menu ribbon ini ada yang namanya tab management. Tab management ini fungsinya untuk mentabulasi tulisan ya teman-teman. Nih. Kemudian ada yang namanya ini ruler atau penggaris ya, penggaris. Ini fungsinya untuk menampilkan garis bantu dan juga bisa digunakan untuk mengatur identasi paragraf. Jadi kalau digeser marginnya, lihat caretnya nih pindah nih ya kan. Nah, ini ada dua, ada horizontal ruler,
ya. Dan ada yang vertikal nih teman-teman, nih vertikal nih sebelah sini. Kemudian di paling kiri ada paling kanan ini scroll bar. Ini untuk menggeser ya, menggeser ke atas dan ke bawah. Ini namanya scroll bar. Ada dua macam juga. Ini ada scroll bar vertikal, ada juga horizontal. Kalau kita mau munculkan horizontal, kita zoom dulu. Nah, nih keluar nih horizontalnya. Kita kembalikan lagi. Selanjutnya ada yang namanya status bar. Status bar ini menampilkan proses lembar kerja kita nih. Seperti ada berapa halaman, kemudian kata yang kita gunakan ini ada berapa, lalu bahasa apa yang kita pakai di Microsoft Word ini, dan pokoknya ini itu tentang progres dari Microsoft Word ya. Kemudian yang terakhir ini ada namanya di paling bawah ini, pojok kanan bawah ini, page view, yang merupakan fitur untuk mengontrol, mengubah tampilan lembar kerja dan juga untuk memperkecil atau memperbesar lembar kerja ya. Maksudnya ini mudahnya itu zoom in, zoom out, lihat kan, menjadi kecil, menjadi besar. Nah, itu teman-teman. Nah, ada yang ketinggalan nih di Microsoft Word ini. Namanya itu ini akun and share. Ini fitur terbaru, ini terkait dengan lisensi ya, lisensi software sharing dan untuk mempermudah manajemen akun pengguna. Ya, mungkin sekian dulu penjelasan saya pada video ini mengenai Microsoft Word, dan nantikan video-video selanjutnya, dan semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk memahami dan menggunakan Microsoft Word. Jika ada kesalahan atau penjelasan yang kurang, bisa teman-teman tambahkan pada kolom komentar. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik like dan subscribe ya. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.